Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu peserta, Ibu Nur Mailani sudah masuk ke ruangan ini. Dan terima kasih untuk Ibu mentor, Ibu Jumiati yang sudah tetap standby. Baik, saya akan bacakan sedikit aturan ujian untuk peserta yang nanti akan dikendalikan oleh Pak Moderator, Pak Dr. Yamin. Yang pertama, peserta mendapatkan waktu ujian selama 45 menit. Kedua, peserta melakukan presentasi dengan waktu maksimal 10 menit. Dan yang terakhir, peserta wajib merekam pada saat ujian dimulai. Baik, untuk mengefisiensikan waktu ujiannya, saya persilakan ambil alih Pak Dr. Yamin. Oke, terima kasih Pak Arif. Mohon maaf ketika saya terlempar, Pak Arif langsung menghandle-nya. Oke, siap. Oke, baiklah kita lanjutkan dengan sesi berikutnya atas nama Ibu Nur Mailani yang saya hormati, Ibu Mentor, Ibu Jumiati SSIT. Terima kasih banyak atas dukungannya. Yang saya hormati Ibu Penguji, Ibu Dr. Darlina Ayu atas supportnya, pastikan rancangan aktualisasinya dengan waktu yang efisien. Tapi Bu, share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya yang terhormat penguji Dr. Darlina Ayu Sunusi SSTPMP, coach saya Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA, mentor saya Jumiati SSIT MAP, dan selaku evaluator Arif Suryadin Antogia Eskom. Berikut saya akan paparkan hasil dari rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pelayanan Klinik Sanitasi pada UPTD Puskesmas Bulili. Yang melatar belakangi rancangan aktualisasi saya yaitu seperti Permenkes nomor 13 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan Kesling atau kesehatan lingkungan di Puskesmas, dan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Berdasarkan data, selama saya menjadi penanggung jawab klinik sanitasi di Puskesmas Bulili, yaitu pada bulan Agustus 2022, tercatat bahwa 17 orang yang menderita diare, akan tetapi yang dirujuk ke klinik sanitasi itu cuma 3 orang saja. Serta kasus ISPA dan diare yang tiap tahunnya masuk dalam 10 penyakit terbesar wilayah Puskesmas Bulili. Dan juga penderita DBD yang dari awal tahun Januari sampai Agustus 2022 tercatat ada 58 orang. Lanjut ke analisis isu, yang dipakai yaitu identifikasi isu dengan teknik APKL, di mana saya mendapatkan ada 3 isu dalam di Puskesmas Bulili, akan tetapi sesuai jumlah dan peringkatnya saya mengambil yaitu belum optimalnya pelayanan klinik sanitasi pada UPTD Puskesmas Bulili. Dan dianalisis dengan diagram fishbone dengan 4 aspek, yaitu manpower, kurangnya koordinasi antar poli, material, tidak adanya bahan promkes, leaflet, poster, atau form konseling, metodenya yaitu kurang optimal pemberian konseling ke pasien, kurang optimal juga pengenalan klinik sanitasinya, environment yaitu pasien tidak mengetahui adanya klinik sanitasi, dan pasien tidak menyadari pentingnya kesehatan lingkungan. Dari penetapan isu tersebut, saya mengusungkan beberapa gagasan pemecah isu, yaitu yang pertama, membuat bahan promosi kesehatan dalam bentuk leaflet mengenai perilaku hidup bersih dan sehat,
melakukan sosialisasi ke poli mengenai rujukan untuk teknik sanitasi, membuat materi konseling yang menarik dan mudah dipahami, membuat materi pengenalan klinik sanitasi yang menarik dan mudah dipahami seperti membuat video pengenalan, dan juga memberikan konseling yang menarik dan mudah dipahami akan pentingnya kebersihan lingkungan. Adapun tentu saja judul saya relevan dengan visi misi Kota Palu, di mana visinya yaitu membangun Kota Palu yang mandiri, aman, dan nyaman, tangguh, serta profesional. Dan misinya yaitu misi ketiga, mengembangkan sumber daya manusia yang mampu tangguh menghadapi perkembangan global. Tujuan aktualisasi saya ini yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan klinik sanitasi pada Puskesmas Bu Lili dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Kegiatannya yaitu yang pertama Kegiatan yang pertama itu persiapan aktualisasi. Dengan tahapan yang pertama menyiapkan bahan konsultasi yaitu rencana kegiatan dan pelaksanaan aktualisasi yang dengan kode etik ASN yaitu akuntabel, dengan jujur, kompeten, dengan kualitas yang baik, adaptif atau aktif. Terus yang tahap kedua yaitu menginfokan kepada teman sejawat mengenai gagasan aktualisasi saya dengan kode etik berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif. Dan tahap yang ketiga yaitu melakukan konsultasi dengan mentor dengan kode etik berorientasi pelayanan, ramah, harmonis, dan kolaboratif. Serta kegiatan ini juga berhubungan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Kegiatan kedua yaitu membuat form konseling kesehatan lingkungan. Dengan tahapan kegiatannya yaitu mengumpulkan referensi dengan kode etik, akuntabel, kompeten, adaptif. Tahapan kedua yaitu merancang mendesain form konseling dengan kode etik, akuntabel, kompeten, adaptif. Dan tahap ketiga yaitu meminta saran dari pemimpin dengan kode etik berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Dan tahap yang keempat yaitu memperbaiki dan mencetak rancangan form konseling. Kegiatan ketiga yaitu membuat leaflet edukasi dengan tahapan yang pertama mengumpulkan referensi dengan kode etik akuntabel, kompeten, adaptif. Tahap kedua yaitu merancang atau mendesain leaflet dengan kode etik akuntabel, kompeten, adaptif. Yang ketiga meminta saran dari pimpinan dengan kode etik berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, kolaboratif. Dan tahap yang keempat yaitu memperbaiki dan mencetak leaflet dengan kode etik berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan koordinasi dengan poli terkait alur konseling. Dengan tahapan yaitu menyiapkan bahan alur konseling yang berkode etik akuntabel, kompeten, adaptif, melakukan koordinasi poli terkait alur konseling dengan kode etik berorientasi pelayanan atau ramah saat melakukan koordinasi, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal. Dalam ini menjunjung tinggi nilai Pancasila yang kelima, sila kelima yaitu keadilan sosial, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang kelima yaitu membuat video pengenalan klinik sanitasi. Dengan tahapan kegiatan yaitu mengumpulkan footage atau bahan video dengan kode etik berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Yang kedua, mengedit video dengan kode etik akuntabel, kompeten, dan adaptif. Yang tahapan ketiga yaitu meminta saran dari pimpinan dengan kode etik berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Dan yang terakhir, memperbaiki dan menayangkan video di monitor ruang tunggu loket yang dengan kode etik berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif.
Kegiatan 6 yaitu melaksanakan konseling dengan tahap kegiatan menyiapkan form konseling dan leaflet yang berkode etik akuntabel, kompeten adaptif, dan tahap yang kedua yaitu melaksanakan konseling kesehatan lingkungan dengan kode etik berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang ketujuh yaitu evaluasi atau pelaporan dengan tahapan kegiatan yaitu melakukan pencatatan jumlah kunjungan pasien yang tercatat di buku register klinik sanitasi dengan kode etik akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan yang kedua yaitu melakukan evaluasi dengan pelaporan kepada pimpinan puskesmas mentor mengenai hasil konseling klinik sanitasi yang berkode etik berorientasi pelayanan, adaptif, harmonis, kompeten, dan akuntabel. Adapun rencana jadwal aktualisasi saya yaitu kegiatan 1 persiapan aktualisasi yang akan dilaksanakan sesudah seminar. Pada minggu pertama Oktober akan melaksanakan kegiatan kedua yaitu membuat form konseling kesehatan lingkungan dan juga akan membuat leaflet edukasi. Tahapan keempat akan dilaksanakan, kegiatan keempat akan dilaksanakan minggu kedua, kegiatan kelima minggu ketiga, keenam. Oke, cukup Bu Mei. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas presentasi yang dibawakan oleh Bu Mei. Mohon di stop share. Berikut kami persilakan yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Jumiati S, SIT MAP untuk memberikan penguatan dan penjelasan tambahan terkait dengan klinik sanitasi. Kami persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kedua yang diberikan. Hormati Pak Coach, Ibu Penguji, kemudian Bapak Os. Mohon maaf Pak, mungkin ini ada gangguan karena kondisi di puskesmas lagi mati lampu, jadi beralih ke HP, jadi mungkin kurang maksimal. Untuk teristimewa untuk Adinda Nurmailani yang sudah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Kesehatan lingkungan ini memang sangat kompleks karena casting ini masuk dalam salah satu indikator kota sehat. Sehingga peran kesehatan lingkungan terhadap penyakit ini sekarang lagi banyak ini, penyakit berbasis kesehatan lingkungan, dan itu salah satunya masuk ke dalam 10 penyakit terbanyak yang ada di Kota Palu. Bukan cuma di Puskesmas Bulilik, tapi untuk Kota Palu. ISPA, kemudian ada diare. Nah, ini juga lagi peningkatan kasus TBD. Kenapa klinik sanitasi di Puskesmas Bulilik? Kalau tadi adik Mailani mengangkat, mau dioptimalkan kembali karena memang mohon maaf, petugas Kesling atau sanitarian yang ada di Puskesmas Bulilik itu rangkap tugas sehingga tidak bisa maksimal dalam melaksanakan tugasnya, walaupun mungkin sebelumnya sudah terbentuk klinik sanitasi, tapi itu juga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Sehingga teman-teman di Poli karena dengan situasi seperti itu, sehingga kadang sudah tidak merujuk lagi, pasti petugasnya tidak ada ini. Nah, dengan adanya pertambahan tenaga sanitarian di Puskesmas Bulilik, kami berharap bahwa ini bisa kembali dilaksanakan secara maksimal karena kenyataan bahwa memang penyakit berbasis sangat banyak di wilayah kerja Puskesmas Bulilik, bahkan untuk di Kota Palu, sehingga kami berharap bahwa dengan adanya rancangan aktualisasi ini nanti koordinasi antara petugas Poli dengan petugas Poli konseling itu bisa kembali terjalin dengan baik. Kemudian membuat form pengukuran kesehatan lingkungan, kemudian membuat video yang sehari-harinya bisa ditampilkan di kebetulan kita mempunyai televisi yang tujuannya untuk promotif, preventif, itu bisa ditampilkan di situ, sehingga petugas akan melihat bahwa ternyata di Bulilik itu selain poli-poli yang lain itu ada juga yang namanya klinik sanitasi bisa dilaksanakan untuk konseling, karena kalau yang sakit itu kan biasanya diantar sama keluarga, sehingga keluarga yang sakit pun bisa mendengarkan. Jadi promotif preventifnya bisa langsung jalan juga di situ. Itu saja barangkali Ibu, Bapak dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mentor atas penguatan dan tambahan penjelasannya juga pembimbingannya selama aktualisasi. Berikut kami persilakan yang saya hormati Ibu Penguji, Ibu Dr. Darlina Ayu untuk memberikan saran masukan dan beberapa pertanyaan untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi saudara Ibu Mei. Kami persilakan Bu Ayu. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Yamin selaku coach. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Jumiati SSIT MAP selaku mentor atas penguatan dan dukungan, dan juga tadi sudah disampaikan secara singkat terkait dengan permasalahan pelayanan klinik sanitasi pada UPT Puskesmas Bu Lili. Yang saya banggakan, Nur Mailani, alhamdulillah ini Nur Mailani kalau dari rancangan laporannya termasuk yang paling siap kalau menurut saya. Ya. Iya. Pertama dari daftar isi, daftar tabel, daftar lengkap ini ya insya Allah tidak ada salah halaman. Jadi memang betul-betul siap ini insya Allah ya. Kemudian presentasinya juga baik, tenang, kemudian didukung dengan PowerPoint-nya juga bagus, jelas. Jadi kayaknya ini untuk sementara tertinggi nilai ini. Padahal belum diuji. belum diuji. Oh, insya Allah. Insya Allah. Meskipun memang ada yang sama ya Pak, kurang lebih judulnya tadi dengan Seno Aji Gumilar. Dengan Seno ya. Ya, terkait dengan pelayanan klinik sanitasi pada puskesmas. Nah, kebetulan saya ini juga kayaknya wilayah kerjanya Puskesmas Bu Lili rumah. Saya di Jalan Sekunder. Oh, sekunder. Ya, iya. Nanti mau main-main ke Puskesmas Bu Lili. Siap, Bu, ditunggu. Ya, terkait saya selalu pertama terkait penulisan dulu. Jadi alhamdulillah tadi penulisan sudah cukup rapi. Kemudian di latar belakang juga alhamdulillah ada data, ya. Jadi itu memang dasar untuk kita mengantar kepada permasalahan. Cuma mungkin sedikit penulisan bahasa asing, masih ada beberapa penggunaan bahasa asing di dalam itu ditulis miring. Ya, itu. Oke, tidak banyak ini yang mau ini karena oh, halaman 21, cuma sedikit-sedikit saja ada halaman 21 tabel, ditulis table. Nah, itu. Halaman terus tabel 2.3. Nah, di daftar tabel cuma sedikit saja. Alternatif pemecahan masalah, kurang huruf, salah huruf sedikit, ya, begitu. Kalau untuk analisis penyebab masalah, bagus, sudah oke. Apa lagi ya? Tinggal mungkin saya mau tanya saja sedikit teknis untuk mendapatkan pelayanan konseling di klinik sanitasi ini seperti apa? Apakah kita harus biasanya mungkin dirujuk dulu dari dokter atau poli umum ya, klinik umum dari dokter, atau bisa langsung. Misalnya saya lagi mengantar pasien terus menunggu pasien diperiksa, saya ke klinik konseling, klinik sanitasi. Nah, seperti apa itu teknisnya? Kalau selama ini Ibu, saya di Puskesmas Bu Lili, teknisnya seperti dari loket langsung ke ini dulu, ke poli umum, terus dapat rujukan dari dokter. Berarti begitu. Iya. Iya, berarti harus ada rujukan. Makanya tadi saya sampaikan kalau misalnya saya hanya mengantar, kan saya tidak ke poli umum dulu, mau langsung dapat konseling begitu, tidak bisa ya? Kalau itu bisa juga Ibu, tapi nanti pas di poli kita bilang, saya mau konseling sanitasi dulu, boleh. Baru nanti loketnya langsung arahkan ke saya, seperti itu Ibu. Bisa ya, berarti tanpa ada pengantar dari dokter umum. Nah itu yang memang belum banyak diketahui oleh masyarakat kan, oleh warga. Iya Bu. Nah, makanya ini mau dibuatkan video, leaflet. Ya. Nah teknisnya nanti misalnya kalau video oke, dibuatkan video diputar. Apakah hanya diputar pada ruang tunggu, atau mungkin dibagi juga ke medsos?
Rencana saya Bu, pertama masih di sini, masih di ruang tunggu. Tapi kalau untuk medsos mungkin saya sebar juga di medsos kayak Facebooknya Puskesmas Bu Lili ada sama medsos saya sendiri. Iya, manfaatkan medsosnya Puskesmas Bu Lili ya. Tuh. Kemudian leaflet. Nah, nanti teknis leafletnya ini dibagi di mana? Apakah Leaflet, hanya dibagi di leaflet nanti rencana saya di konseling Ibu, klinik sanitasinya dibaginya. di ruang tunggu pada pasien begitu ya? Iya Bu, Pada saat konseling. klinik. Pada saat konselnya. Iya. Tapi isi leaflet tentang Perilaku hidup bersih dan sehat. gitu. Oh, berarti leafletnya itu bukan tentang informasi adanya klinik sanitasi ya? Itu Iya. juga, tapi isinya Iya, tapi lebih ke fokus perilaku hidup bersih dan sehat. ya isinya tentang konseling sanitasinya ya. Iya. Begitu. Baik. Itu saja buat Nur Mailani. Silakan dilanjutkan ke tahapan aktualisasi. Jangan lupa dokumentasi dan administrasi pada kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan itu jangan ada yang dilewatkan. Ya. Iya Bu. Oke, nanti saya mau lihat pada saat ujian laporan bahwa memang semua tahapan kegiatan itu sudah dilaksanakan. Dan jangan lupa di kesimpulan itu harus menggambarkan isi dari kegiatan. Ada outputnya juga. Ya, kelihatan di situ outputnya apa. Iya Bu. Oke. Terima kasih Bu. Selamat melaksanakan aktualisasi ya. Oke. Terima kasih, Saya Bu. kembalikan ke Pak Dr. Yamin selaku coach. Hilang. Iya, jaringan ini sahabat. Hilang lagi Pak Yamin. Sudah. Jaringan enggak Tadi bagus. sudah dipesan. Itu. Oke, terima kasih. Oke. Siap. Oke. Makasih banyak Bu Dr. Darlina Ayu. Ya, sesi ini kita cukupkan dan terima kasih banyak untuk Ibu Mentor atas partisipasinya, atas kehadiran dan dukungannya. Makasih Bu Penguji. Makasih Bu Mai atas upayanya. Sesi ini kita cukupkan, kita beri aplaus dan waktu saya kembalikan ke Pak Arif. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Ibu Mentor, Ibu Jumiati, beserta pesertanya, Ibu Nur Mailani sudah menyempatkan waktunya untuk siang hari ini. Baik, saya persilakan untuk keluar dari ruangan ujian, Ibu Jumiati dan Ibu Nur. Terima kasih. Kita izin live ya. Iya, makasih Bu.